peluang bisnis ini memang banyak sekali yang berdatangan. Salah satunya adalah penyalur jasa pembantu infal atau pembantu sementara. Tentunya baik sang penyalur, pekerja maupun konsumen ini pasti merasa terbantu dengan adanya jasa ini. Lebaran segera tiba dan pembantu rumah tangga mudik jangan khawatir karena ada jasa pembantu infal atau pembantu sementara yang siap melayani. Ya, momen pulang kampung menjadi peluang untuk mengais rezeki bagi sebagian orang. Salah satunya di Yayasan Penyalur Pembantu di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan ini. Para pekerja musiman ini datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Lampung. Mereka adalah tenaga pembantu infal atau pembantu sementara pada saat Lebaran. Udah 4 kali masuk yayasan sih. Kalau infal kan gajinya double. Kalau yang biasa kan 1 juta, misalkan kalau infal sampai 2 juta, 2,5 juta gitu sebulannya gitu. Kalau sedih sih sedih, pasti ada sedih. Cuman ya gimana? Keadaan yang bawa ke sini. Sedih, ingat anak, ingat suami, istri ya, ingat keluarga. Ya mau punya duit buat anak-anak saya. Tawaran rupiah yang berlipat tentunya membuat para perantau ini berbondong ke ibu kota, merelakan tidak berlebaran di kampung. Memang jasa pembantu infal ini dibayar hingga 2 kali lipat dari biasanya. Jika biasanya mereka mendapat upah 1 juta rupiah, selama momen puasa hingga lebaran ini, sebulannya mendapat upah hingga 2 juta rupiah. Sementara kalau jasa infal 10 hari selama lebaran, mereka dibayar sebesar Rp100.000 per harinya. Rumina yang akrab disapa Bugito ini adalah salah satu penyalur pembantu infal sejak belasan tahun lalu. Menurutnya, permintaan pembantu infal ini sudah ramai sejak awal bulan puasa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ia pun mendatangkan 20 pembantu infal dari berbagai daerah setiap minggunya. Kalau kriterianya sih rata-rata yang sudah pernah kerja, ada yang ex Arab Saudi, ada yang mantan pembantu rumah tangga, yang ibu-ibu rumah tangga yang sudah nggak boleh kerja untuk lama. Kalau untuk yang khusus infal ini gitu. Waktu kerja yang relatif singkat dengan bayaran yang lebih besar menjadi wajar karena yang dipilih adalah tenaga kerja yang sudah terlatih. Biaya tambahan untuk anak sekolah, membantu suami begitu, karena di hari biasa kan gajinya nggak 2 kali lipat gitu. Kalau sekarang kan 2 kali lipat. Tentunya jasa pembantu infal turut membantu mereka yang kerepotan ditinggal pembantu selama mudik lebaran, termasuk Adi. Penggantian untuk menggantikan yang pembantu saya yang lama pulang. Jadi tetap pembantu lama pulang, kita masih tetap bisa ibarat menghandle rumah tangga di rumah. Ya nggak repot lagi Mbak, ibaratnya anak sekolah, yang satu lagi ibaratnya sekolahnya agak jauh, kalau nggak ya ada yang ngurusin di rumah repot banget Pak, benar-benar sangat kerepotan. Cukup datang dan membayar uang muka sebesar Rp900.000, juga uang jasa sebesar Rp100.000 per hari, Anda bisa mendapatkan jasa pembantu infal untuk membantu urusan rumah tangga selama musim lebaran. Penyalur pembantu infal ini juga menyediakan jasa antar hingga ke depan rumah. Frianti Isyana, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Ya, di studio sudah bergabung bersama kami Ibu Irena ya, selaku pemilik dari Yayasan Tiara Kasih Bunda. Iya, selamat pagi Ibu dan juga selamat pagi nih Mbak-mbak nih. Ya, waduh, senang nggak nih bisa datang di Indonesia Morning Show? Senang ya? Oke, Ibu terima kasih juga ya sudah datang di Indonesia Morning Show. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Tadi ini Rina nih juga berkeluh kesah curhat sama saya. Jadi katanya memang ini merupakan satu problem yang mungkin tidak hanya Nirina tapi juga Anda semua gitu ya. Bukan hanya Nirina, coba tanya istri Anda.
Oh iya ya, Mbak udah pulang. Desi, apakah Anda bermasalah juga? Kalau bapak-bapak tuh kayak begitu. Mbak nggak tahu, pokoknya tahunya bersih aja di rumah. Betul. Ya Mbak ya. Dimana kita memang membutuhkan sekali loh dukungan dari teman-teman ini ya kan untuk bisa membantu ya membersihkan maupun juga menjaga anak kita. Jadi sebenarnya bagaimana sih situasi menjelang Ramadan ini? Katanya saya dengar Yayasan Tiara Kasih Bunda ini khusus menyediakan PRT dan juga babysitter. Ini khusus untuk infal saja ya? Iya, untuk infal Oh saja. khusus buat infal. Untuk infal aja. Oh Nah, sejauh ini bagaimana? Iya, Udah permintaannya berjalan? bagaimana? Heeh. Sejauh ini permintaan masyarakat sangat tinggi ya. Sampai hari ini waiting list kita hampir mencapai 300 customer yang waiting list. Waiting list-nya? Ya, sistemnya waiting list. Oh oke. Loh, jadi sekarang satu pun nggak ada nih? Kalau tenaga kerja sekarang di kantor kita ada sekitar hampir 100 tenaga kerja yang ready. Jadi mereka kan setiap hari kalau ada pemesanan kita sehari sebelumnya persiapkan mereka dengan pelatihan-pelatihan ya, briefing seperti itu sebelum disalurkan untuk bekerja. Sulit gak sih mencari kawan-kawan yang membantu ibu ini? Ya, maksudnya nanti untuk menjadi PRT dan juga babysitter gitu. Mereka Infal dicarinya ya, Ya, infal. saya rasa nggak sulit ya karena kita selama ini punya semacam marketing atau sponsor yang biasa kirim ke kantor kita seperti itu. Mereka Soalnya kan biasanya ya Bu ya, ini kan sebuah tradisi yang susah sekali untuk kadang-kadang dilawan atau apa ya bahasanya ya, untuk tidak dilakukan pulang kampung pada saat Ramadan. Tiba-tiba dengan sebegitu besarnya permintaan, kan Ibu berarti kan waiting listnya aja udah 300 kan, berarti kan Ibu harus menyediakan kurang lebih segitu dari juga itu. kan Bu? Iya. Saya rasa tidak ada kesulitan karena mereka ada beberapa dari tenaga kerja itu setiap tahun ikut infal di kita. Kemudian sudah tradisi sponsor itu jauh hari sebelumnya atau marketing kita persiapkan untuk menyediakan tenaga kerja yang nanti bakalan ikut infal. Mereka nggak bakal nyesel karena itu tadi tentunya jasa yang mereka terima itu lebih dari biasanya 2 atau 3 kali lipat. Oh, dari yang Iya, biasanya? Dari yang biasanya. Wah, kalau begitu saya juga mau melamar. Enggak, saya maksudnya mau melamar jadi sponsornya. Saya mau membantu menyalurkan, maksudnya gitu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih kriteria yang membedakan Bu antara PRT yang biasa maupun juga dengan mereka-mereka yang infal? Iya pasti ada ya Mas, karena untuk infal itu kan tenaga kerjanya harus siap pakai ya. Artinya mereka berpengalaman, usianya minimal 20 sampai 40 tahun maksimal yang kita rekrut. Ya seperti itu. Karena ini memang bala bantuan yang istilahnya dibilangin dadakan juga enggak, tapi dibilangin enggak dadakan juga emang harus ada di satu tempat itu untuk waktu yang jelas-jelas kita tahu kurun waktunya gitu kan. Biasanya berapa lama sih Bu kalau misalnya infal ini? Ya, infal ini minimal 10 hari ya, maksimal dia 1 bulan. Tapi kadang ada customer kita kalau pembantunya atau susternya belum pulang dari daerah, mereka perpanjang 1 minggu gitu, seperti itu. Nanti dihitungnya harian? Iya, harian, hitungnya harian. Oke. Wow, menarik sekali. Tadi kalau dibicarakan bahwa mereka ini adalah sosok-sosok yang sudah berpengalaman, yang minimum usianya 20 sampai 40 tahun. Ini berarti ibaratkan seperti pasukan khusus, ya? Kamu enggak? Ya. Sudah berapa lama nih, Mbak? Tadi Mbak siapa, Maaf? Mbak Suryati. Mbak Suryati sudah berapa lama nih jadi infal? Oh, kalau saya baru ya. Oh, baru ya? Baru juga kemarin ya? Baru direkrut sepertinya ini. Iya Mbak, udah mendapatkan pelatihan apa saja nih dari mungkin tim-tim instruktur dari Yayasan Tiara Kasih Bunda nih? Oh ya, biasa itu dicoba untuk sapu-sapu dulu. Oh, belajar gimana nyapu lagi juga, gimana, terus? kerapihan, Iya. cara istilahnya sopan santun juga itu diajarin. Oh, sama diajarin dosen. semua. Oke, kalau masak belajar Masak, nggak? bisa. Bisa. Wah, ini dia nih. Ini yang saya sangat butuhkan, ya kan? Yang semuanya serba bisa. Penting Oke. sekali. Kalau Mbak Mega sendiri bagaimana? Aku juga baru, pengalaman, aku dari lulusan asisten perawat. Oh, oke. 3 tahun sekolah di SMK Kesehatan jurusan keperawatan. Nah sekarang mau nyoba infal jadi babysitter. Wah, ini lain lagi tuh biasanya kalau lulusan tertentu gitu kan ya Bu ya. Oke, karena punya pengalaman pribadi. Ada peringkat-peringkatnya juga di antara mereka. Ya Mas, jadi kalau kita memang terima dari housemaid, kemudian babysitter, nanny governess, kemudian
karena saya basicnya perawat, kami ada kerja sama beberapa Oh, Ibu Rana LTK. ini perawat Iya. juga, oke. Iya, jadi ngerti seluk-beluknya ya Bu ya. Ibu Ren, sekarang tadi kan informasinya sudah cukup banyak ya yang kita dapetin ini. Sekarang kita sedikit beralih ke bisnisnya, ya kan? Siapa tahu saya juga mau jadi pesaing Ibu. Enggak. Angka. Mari kita ngobrol angka. Iya, Ngobrol angka, sebenarnya apa sih yang didapatkan yayasan ini nih? Iya. Bisnis semacam ini ya, jasa tenaga kerja sebenarnya bisnis kepercayaan ya Mas ya. Ya. Jadi memang cukup menjanjikan dan menguntungkan karena kita menyediakan jasa-jasa tenaga kerja yang siap pakai untuk menggantikan peranan ibu ya atau orang tua selama bekerja di luar rumah. Kenapa kamu? Suara hati saya ya Bu, lanjut ya. Cuma ya itu tadi, ini bisnis kepercayaan yang memang harus kita kelola dengan baik ya. Artinya customer kan ambil satu yayasan tuh dia juga harus teliti gitu. Karena memang banyak yayasan yang money oriented, artinya dia ya sudah 3 bulan pulang segala macam. Nah, kalau justru di kita itu tempat saya tidak terlalu banyak suster yang untuk home care seperti Mbak Mega ya, untuk maid juga kita tidak terlalu banyak, tapi prinsip saya walaupun mereka 10 orang tapi mereka dikelola dengan baik, artinya kita gunakan mereka untuk training ya, sebelum mereka disalurkan di training dulu. Kalau misalnya housemaid itu ada semacam pelatihan sedikit lah ya, seperti kebersihan rumah tangga, etika sopan santun di rumah customer, kemudian ya nyalakan AC seperti itu ya, on off, kemudian berada di mall ya, bagaimana penguasaannya terhadap anak segala macam. Kemudian kalau untuk suster kita ada pelatihan yang mereka praktek di rumah sakit. Ada pelatihan angkat beban mungkin Bu? Angkat Kalau beban, misalnya butuh saya bisa Itu sebagai angkat instrukturnya beban. maksudnya begitu. Nggak sampai gitu Mas, tapi memang mereka kalau ini kan ada asisten perawat, dia bisa untuk home care, perawatan orang sakit di rumah sakit, kemudian di rumah juga bisa, kemudian untuk newborn bisa, kemudian untuk lansia juga bisa, yang mana mereka sebelumnya di medical check up dulu, kemudian ada ya semacam proses rekrutmen, izin orang tua, terus tata cara peraturan di yayasan, semuanya itu harus include ketika mereka sebelum disalurkan ke customer kita, seperti itu. Mbak Mega, gimana rasanya nggak lebaran sama keluarga? Sedih sih pasti, cuman pengen tahu sih rasanya tuh kayak gimana. Oh, Tapi karena memang belum pernah nih? Iya. Ini akan jadi pertama kali Iya. ya? Oke, kalau Mbak Sirati? Ya, sama juga seperti itu. Baru pertama kali juga? Kira-kira motivasinya apa sih? Apakah memang benar seperti Mbak Mega semata-mata hanya ingin mendapatkan pengalaman, atau mungkin juga karena ada lebihannya nih? Ya, itu yang pertama ya memang kelebihannya. Kelebihannya. Ya. Yang kedua ya pengalaman juga. Iya. Karena kan Tapi saya buat- juga butuh. Silakan Mbak, maaf saya motong. Kenapa Mbak? Lanjutin dulu. Saya yang punya komentar juga. Kenapa tadi? Banyak gimana? Iya, pokoknya pengalaman juga, Pengalamannya, ya. karena ada lebihnya Iya. juga. Jadi menguatkan hati ya Mbak ya. Menguatkan hati, ya. Tapi yang pasti memang kan buat saya juga salut buat mereka juga, karena memang ajang untuk berkumpul-kumpul dengan keluarga itu memang hal yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita melihat gambaran yang lebih besar lagi kan, dengan pendapatan yang lebih besar lagi, nanti juga kan bisa ya Mbak ya pulang juga, tetap bertemu dengan keluarga juga. Luar biasa tapi Waduh, hebat. hebat, Jadi bagaimana Mbak? Tadi saya sudah menanyakan sama Mbak, apakah bersama saya, apa bersama Mas Adrian Maulana? Jadi Mbak Mega sama Mbak Surati pilih yang mana? Ya, karena gini, saya juga punya anak kecil, ya kan? Nirina juga punya anak kecil. Tapi kalau Mbak Nirina itu kan tinggalnya memang di apartemen, jadi udah pasti naik lift gitu. Pasti Mbak pusing. Kalau rumah saya mah nggak ada pakai lift. Memang lantai 2, 3, tapi kan cuma 1 lantai Mbak. Jadi kalau itu 2 lantai capek. Kalau sama saya, nanti Mbak juga selain bantuin, saya nanti ngajarin juga fitness di rumah. Jadi Mbak juga tetap sehat. Ngangkat beban kayak begitu. Apa coba? Enggak deh, nggak usah. Bu, emang cuma mereka tinggal berdua nih Bu, nggak ada yang lain? Apalagi kayaknya kan kita jadi berdebat banyak begini. ya, Oh, masih masih hampir banyak. 100 orang ada Oke di Bu, kantor sekarang kita ya. ngomong tentang biaya itu sendiri Bu. Kalau per hari itu hitungannya berapa gitu. Boleh ya Bu ya diomongin juga kan, biar jadi semua yang sedang menyaksikan Indonesia Morning Show itu mendapatkan detail sedetail-detailnya. Alah, bilang aja kamu yang pengen tahu. Ya, untuk tarifnya kali ya. Ya, betul. Untuk tarifnya 100.000 per day ya, per hari. 100.000. Kalau untuk housemaid, tapi kalau untuk seperti Suster Mega dia sekitar 200.000 per hari. 200.000 Karena per beda. hari? Iya. Oke. Dari asisten perawat. Ada Oke. biaya apa lagi gitu Bu? Oh iya, biaya administrasinya ada 700.000. Itu kita kasih customer garansi 1 kali.
Maksudnya? Garansi, Garansi kalau apa? tidak cocok. Tapi 1 kali. 1 kali. Karena tetap untuk garansi tidak cocok aja bapak rumah tangga nggak tahu. Oh, Adis pakai ya ada garansi gitu ya. Saya pikir kalau kita beli elektronik aja Bu, Enggak dong, yang ada karena kan kartu kalau garansi. kita kan namanya bekerja di satu rumah, satu naungan yang maksudnya yang baru gitu kan, sama-sama kita harus ada punya chemistry antara maksudnya yang ibu rumah tangganya juga ada yang mengasisteninya gitu. Tapi kan. kalau misalnya tadi kan hitungan harian, kalau Iya. misalnya saya butuhnya 1 bulan, ada nggak nih harga Ada paket khusus? nggak, Bu? Iya. Maklum, orang Padang kalau nggak nawar lah ya kan. Masa nasi aja Bu ada paketnya Bu? Iya, sangat mahal ya. Mungkin memang agak mahal. Kalau untuk yang housemaid dia PRT itu 1 bulannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi kalau untuk yang level Saya yang ada yang sedang menyaksikan Indonesia Morning Show, kemana nih kalau ingin menghubungi Yayasan Tiara Bunda ini? Sudah banyak Tiara loh Bu. Kasih Bunda ya. Silahkan Bu, yang komplit Bu, selalu komplit-komplitnya. Ya, Tiara Kasih Bunda berada di Puriganda Asri, Delta 4 nomor 1, Ciangsana Cibubur ya. Nanti bisa ditelepon di 021 999 76474 atau 93 726 750. Oke, 999 999 474. 474. Iya. Waduh, ini Kan Mbak kan informatif sekali. biasa kan kalau Mas Adrian Maulana tuh kalau ngomong tuh biasa gitu loh Mbak. Tapi kalau sama saya gitu ya Mbak, Nirina Zubir, sudah gitu nanti sama saya. Oh ya Ibu, ngomong-ngomong terima kasih banyak Iya, ya Bu ya. oke. Dan Bu, dan semoga juga semua yang di makasih. sini juga terbantu dengan informasi dari kami. makasih. Yang pasti semuanya juga sabar-sabar kalau misalnya mau cari ada Ibu kan di sini ya, Ibu Iren ya. Silakan Mbak ngobrol dulu ya. Iya. Kalau saya ya Mbak ya, biasanya itu nggak terlalu repot-repot amat kok. Kenapa? Enggak. Kamu jangan mentang-mentang saya disuruh ngetis, tapi kamu ada ini ya. Enggak, saya cuma ngobrol saja sama Diskusi Mbak tanpa sepengetahuan saya. Ya Mbak Mega ya orang kita Wah, ngobrol-ngobrol kayaknya aja kalau Mbak Mega kok. lebih cocok sama saya. Mbak Surti juga sebenarnya begitu. Percepatan dimulai Aduh, pusing dari deh, sekarang. aduh. Pokoknya Oke, yang oke. pasti setelah jeda commercial break ini kami akan membicarakan hal-hal terkait dengan Hari Raya Lebaran. Kami akan menyajikan informasi mengenai tren seragam keluarga atau sarimbit yang masih menjadi pilihan wajib pada Hari Raya Idul Fitri. Nanti kalau misalnya sama saya juga ada seragamnya Enggak, juga saya ya. aja. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saja di Indonesia Morning Show. Terus kalau punya saya tuh warnanya.